Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyajikan perakitan alat gas kromatografi sederhana sebagai media pembelajaran mata kuliah biokimia dan metabolisme biomolekuler. Selanjutnya tujuan dari perakitan alat kromatografi gas. Seperti pada Amerika Serikat yang menggunakan kurikulum ACS atau American Curriculum Society, di mana alat GC sebagai standar pada pendidikan sains kimia. Pendidikan sains kimia di Indonesia seharusnya memiliki standar seperti itu. Namun di Indonesia jumlah alat kromatografi gas yang tersedia kurang memadai sehingga tercipta ide untuk pembelajar tentang perakitan alat kromatografi gas yang bertujuan agar dapat membentuk kurikulum yang mengikuti standar ACS, bahkan dapat melebihinya. Kenapa dapat melebihi standar ACS? Karena mahasiswa bukan yang memegang alat kromatografi gas saja, tetapi dapat merakitnya langsung. Selanjutnya, prinsip kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan instrumen yang digunakan untuk memisahkan dan menganalisis senyawa multikomponen seperti senyawa volatil, hidrokarbon, dan pelarut. Selanjutnya, metode yang digunakan pada alat kromatografi gas adalah sampel dilarutkan pada pelarut dan diuapkan untuk memisahkan analit. Sampel terdistribusi di antara dua fasa diam dan fase gerak. Fase gerak umumnya berupa gas inert seperti helium dan nitrogen, sedangkan fase diam berupa adsorben padat. Sampel yang akan dipisahkan diubah terlebih dahulu menjadi uap dan bercampur dengan gas fase gerak. Komponen yang lebih terikat pada fase diam akan bergerak lebih lambat daripada komponen yang kurang terikat pada fase diam akibat dorongan gas. Selanjutnya, deskripsi alat kromatografi gas sederhana dan pabrikan dapat dilihat pada tabel berikut. Alat kromatografi gas umumnya memiliki harga yang cukup mahal. Tidak semua laboratorium memiliki alat tersebut. Program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tambang Mangkurat berhasil merakit alat kromatografi gas sederhana yang memiliki fungsi sama seperti kromatografi gas pabrikan. Tabel di atas merupakan deskripsi detail perbedaan kromatografi gas sederhana produk program studi kimia FMIPA ULM dengan kromatografi gas pabrikan. Tidak terdapat banyak perbedaan dari hal desain dan fungsi dengan kromatografi gas rakitan dan pabrikan. Kromatografi gas sederhana ini dapat menawarkan solusi di tengah mahalnya alat kromatografi gas pabrikan yang dijual. Selanjutnya, prosedur perakitan kromatografi gas rakit mandiri. Hal yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan papan kayu. Kemudian papan kayu dihaluskan dan dipotong dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 15 cm. Selanjutnya, 4 buah papan disatukan untuk membentuk persegi panjang yang digunakan sebagai tempat kompresor. 2 buah papan sebagai alas dan 2 buah lagi sebagai penyangga kiri dan kanan. Setelah tempat dudukan gas kromatografi sudah selesai, kemudian dilakukan pengecatan untuk memperindah tampilan tempat dudukan gas kromatografi. Proses selanjutnya, kompresor ditempatkan ke tempat dudukannya. Kemudian disambungkan menggunakan pipa kapiler pada kolom fase diam dengan dilas. Kolom fase diam diberi injektor. Selanjutnya, kolom fase diam disambungkan menggunakan pipa kapiler dengan dilas. Proses selanjutnya, kolom pemanas dilas, kemudian dililitkan dengan pipa kapiler. Selanjutnya, dari kolom fase diam disambungkan ke kolom pemanas yang sudah dililitkan pipa kapiler. Selanjutnya, pemasangan jalur kabel listrik. Bagian belakang kompresor dipasangkan relay dan overload agar dapat menghantarkan listrik dari saklar menuju kompresor. Kemudian dimmer dipasangkan pada bagian samping dudukan dan saklar dipasangkan pada bagian samping dudukan yang berlawanan dengan dimmer.
pengoperasian alat isi. Pertama, hidupkan alat isi menggunakan saklar, kemudian nyalakan pemanas pipa kapilai dengan memutar dimmer pemanas. Setelah panas, ambil sampel hasil fermentasi buah sebanyak 1 ml dengan jarum suntik. Kemudian masukkan sampel ke dalam injektor, lalu hidupkan kompresor dengan memutar dimmer kompresor. Kemudian meletakkan serta hidupkan detektor pada ujung pipa kapilai, maka akan terbaca hasilnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.